Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Meskipun baru 1 tahun terbentuk, tim putra UKM Bola Voli Universitas Semarang berhasil menang telak 3-0 dalam turnamen Unwahas Volley Open Cup 2025 baru-baru ini. Kemenangan ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan untuk turnamen-turnamen mendatang. Menjadi bukti nyata bahwa program pembinaan atlet berprestasi berjalan dengan baik, tim putra UKM Bola Voli Universitas Semarang berhasil meraih juara 1 dalam turnamen Unwahas Volley Open Cup 2025 pada Sabtu 11 Januari 2025. Dengan prestasi gemilang yang ditorehkan, UKM Bola Voli berhasil mengharumkan nama Universitas Semarang. Ketua Pembina UKM Bola Voli dan Tenis Meja USM Ahmad Asyari SH menyatakan, kemenangan telak 3-0 yang diraih dengan susah payah oleh tim UKM Bola Voli USM ini diharapkan dapat menjadi jembatan untuk turnamen-turnamen berikutnya. Syukur alhamdulillah pada kemarin di event Unwahas Competition Cup 2025 tim bola voli kita yang khususnya putra telah menjuarai di event tersebut, dan dengan susah payah dengan perjuangan yang baru pertama kali ini teman-teman UKM yang diketuai oleh dari Fakultas Hukum yaitu Mas Aditya Warman telah mencapai keberhasilan baru pertama kali mengukir prestasi tersebut, dan dengan kemenangan telak setelah mengalahkan lawan-lawannya dari mulai pool sampai akhir dengan skor telak 3-0 semua. Meskipun tim putra UKM Bola Voli USM baru terbentuk 1 tahun, namun berhasil membuktikan prestasinya melalui latihan rutin yang dilakukan menjelang turnamen. Ketua UKM Bola Voli Aditya Warman mengungkapkan kekompakan tim menjadi kunci dari kemenangan yang diraih. Ada latihan rutin yang seminggu 2 kali bahkan 3 kali, dan ada tambahan sendiri untuk para atlet tersebut. Untuk tahun kemarin kita fokus ke persiapan karena kita itu dari tim bola voli USM dari atlet cowok itu baru berjalan 1 tahun ini, dan baru tahun ini kita meraih prestasi. Mungkin untuk tahun kemarin itu banyak di atlet putrinya. Pada umumnya itu kuncinya yaitu salah satu kekompakan tim, dan yang kedua itu kita main dengan enjoy dan have fun aja, karena tidak ada beban pikiran atau beban apapun yang membebani kita. Prestasi tak dapat diraih tanpa kerja keras dan kolaborasi. Itulah yang ditunjukkan oleh SMK Negeri 10 Semarang yang berhasil menjadi juara 1 sekolah dengan GTK berprestasi terbanyak dalam ajang Malam Anugerah Cabang Dinas Wilayah 1 tingkat Provinsi Jawa Tengah pada 30 Desember tahun 2024. Kerjasama dan komitmen yang kuat antara guru, tenaga kependidikan, dan pimpinan sekolah menjadi kunci keberhasilan SMK Negeri 10 Semarang dalam meraih penghargaan bergengsi di cabang dinas wilayah tingkat provinsi Jawa Tengah. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekolah Ardan Sirojudin yang menyebut pencapaian ini sebagai sebuah dari program pengembangan GTK yang telah dirancang sejak 3 tahun lalu. Keberhasilan ini tak lepas dari sistem kolaborasi yang diterapkan di SMK Negeri 10 Semarang, di mana setiap lapisan sekolah berperan aktif, mulai dari pimpinan sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga siswa. Sistem ini memastikan bahwa setiap anggota sekolah memiliki peran penting dalam membangun kualitas dan prestasi sekolah. Tanggapan Bapak mengenai penyematan gelar penyumbang GTK prestasi terbanyak bagi siswa SMKN 10 Semarang? Iya, bagi kami dari tim manajemen SMK Negeri 10 Semarang dengan mendapatkan prestasi GTK terbanyak di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 ini merupakan sebuah prestasi, ya. Prestasi tidak hanya dalam proses pembelajaran siswa, tetapi bagaimana guru memiliki kompetensi yang mereka bisa berprestasi sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Hal inilah yang akan memberikan sumbangan dalam proses pembelajaran yang berkualitas untuk siswa. Dalam hal ini, dengan guru dan tenaga kependidikan yang berprestasi, yang mendapatkan apresiasi dari cabang dinas wilayah 1 ini, merupakan prestasi yang sangat membanggakan bagi kami semuanya, khususnya kami dari guru dan tenaga kependidikan, sehingga ini bisa memberikan motivasi dan inspirasi kepada kami semuanya, seluruh warga sekolah, baik guru, tenaga pendidikan, dan siswa. Menurut Ibu Ani, apakah yang menjadi kunci keberhasilan dalam meraih prestasi?
Menurut saya yang berpengaruh itu mulai dari perencanaan ya harus matang, kemudian programnya harus dijalankan dan keberlanjutannya itu sebenarnya programnya sudah berjalan lama dan baru mengikuti lomba ya. Terus kemudian dukungan, tentu saja dukungan dari semua pihak, dari mulai kepala sekolah, guru, siswa, semua warga sekolah dan juga kerjasama kita sehingga mencapai kesuksesan ini. Pembinaan dan pelatihan rutin yang dilakukan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan GTK untuk berprestasi. Tak hanya itu, dukungan fasilitas dan motivasi yang diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Gelaran Festival Budaya Jepang yang diselenggarakan oleh mahasiswa jurusan Jepang Universitas Diponegoro berhasil menarik perhatian khalayak. Meskipun menjadi ajang kegiatan festival yang memperkenalkan budaya Jepang, kegiatan ini tetap tidak meninggalkan kebudayaan Indonesia. Halo pemirsa, saya Sinta Farida. Saat ini saya berada di Festival Orange Universitas Diponegoro. Datang di dunia fantasi yang jadi nyata. Orange, kepanjangan dari Original Event of Japan in Indonesia, adalah sebuah festival budaya Jepang atau lebih sering dikenal dengan Bunkasai yang diselenggarakan oleh mahasiswa jurusan Jepang Universitas Diponegoro. Orange sendiri memiliki makna sebagai kegiatan festival budaya yang memperkenalkan kebudayaan Jepang baik tradisional maupun modern, tapi tetap tidak meninggalkan kebudayaan Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk dan sorakan penonton yang penuh semangat, para cosplayer berdatangan dengan kostum yang memukau, dari karakter anime, pahlawan super, hingga tokoh ikonik dari film dan game. Setiap peserta menampilkan dedikasi dan kreativitas mereka yang luar biasa. Kak, sorry nih, ganggu waktunya. Dengan kakak siapa ya ini? Aku Vera. Karakter apa yang kakak perankan hari ini? Aku sekarang jadi Irwanme dari Honkai Star Rail. Bagaimana perasaan kakak saat berada di event ini? Seneng sih, soalnya juga lihat banyak cosplayer yang keren-keren yang lain gitu. Terus ada husbu aku juga di situ. Menurut kakak, hal apa yang terpenting untuk menjadi seorang cosplayer yang baik? Niat sih ya, pertama niat, terus habis itu kostum itu nomor sekian ya. Cuma yang penting apa ya santai aja gitu, jangan terlalu kaku, pede aja dulu. Apakah ada karakter lain yang kakak ingin coba cosplaykan di masa depan? Aku pengen banget jadi Yamiko dari mana ya? Yamiko lah gitu kan, karena warnanya pink, aku suka warna pink gitu kan. Tapi nggak bisa karena waktu itu aku mau rent malah nggak ada ukuran yang pas. Apa saran kakak untuk orang yang baru ingin mencoba cosplay untuk pertama kalinya? Pertama sih pede, habis itu apalagi ya? Pede dulu sih yang penting. Soalnya kalau nggak pede, kamu juga nanti ngumpet-ngumpet di event kayak gini kan gimana gitu. Oke Kak, terima kasih ya waktunya. Di beberapa sudut, terdapat tempat di mana cosplayer dapat berpose dengan gaya khas karakter mereka. Tidak jarang terdengar suara tawa, sorakan, dan pujian dari penonton yang kagum dengan kostum dan akting para cosplayer. Boleh tahu namanya siapa Kak? Hilda. Karakter apa yang kakak perankan hari ini dan apa alasan kakak memilih karakter ini? Saya cosplay Firefly, alasannya karena cantik. Menurut kakak, apa hal terpenting untuk menjadi seorang cosplay yang baik? Yang pertama niat, terus bisa makeup juga. Mungkin itu aja sih. Bagaimana perasaan kakak saat berada di event ini, bertemu cosplayer lain dan berinteraksi dengan penggemar? Seru banget, karena memang event yang ditunggu para wibu. Setiap cosplayer menampilkan kreativitas dan detail yang luar biasa pada kostum mereka, membuat suasana menjadi hidup, seperti berada di dunia fantasi. Event ini juga memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk berinteraksi dengan sesama penggemar, berfoto bersama, serta berbagi pengalaman tentang hobi dan karakter favorit mereka. Suasana semakin meriah dengan adanya kompetisi cosplay, di mana cosplayer dapat berlomba untuk menampilkan penampilan terbaik di atas panggung. Penonton memberikan dukungan melalui sorakan dan tepuk tangan, menciptakan atmosfer yang hangat dan penuh apresiasi.
Menjelang tahun baru Imlek yang jatuh pada 29 Januari 2025, penjualan pernak-pernik di Kota Semarang mulai meningkat. Diperkirakan peningkatan penjualan itu mencapai 100% dibanding Imlek tahun lalu. Menjelang tahun baru Imlek, toko-toko pernak-pernik di Pasar Gang Baru, Kranggan, Semarang mulai bersiap. Salah satunya adalah toko pernak-pernik Imlek milik Ruth Setiati, yang menyebut penjualan pernak-pernik Imlek mulai ramai sejak 2 minggu belakangan ini. Penjualan tahun ini dinilai lebih baik dibanding tahun lalu dengan perkiraan kenaikan hingga 100%. Dari semua produk, angpau dan pohon sakura menjadi yang paling laris. Buah-buahan seperti jeruk dan apel juga menjadi primadona untuk perayaan Imlek. Ruth memprediksi penjualan akan mencapai puncak 2 hari menjelang Imlek. Untuk minggu-minggu ini sudah banyak peningkatan ya. Sejak kapan ini? Ya sudah mulai seminggu yang lalu ya. Ya bahkan lebih bagus penjualannya daripada tahun kemarin ya. Ya. Kalau untuk tahun ini ada berapa jenis Bu? Mungkin aksesoris Imlek yang dijualkan di sini? Hampir merata semua laku ya, bisa terjual ya. Apa aja itu? Ya lampion, itu tulisan, sama itu hiasan bunga-bunga itu. Yang pasti paling laku ya angpau. Angpau. Oh, tempat angpau ya. Itu ya. Angpau ya dari 5.000 sampai bunga 4 juta. Nanti puncaknya biasanya Hamin berapa? Hamin 2 itu masih rame. Hamin 2. Ya. Ada yang mitosnya harus beli sebelum 3 hari. Tapi ada yang sudah modern yang sudah mulai pada pasang-pasang. Dari sekarang itu dapat. Ya. Tapi sejauh ini ada yang beli dalam jumlah banyak nggak Bu? Mungkin kayak yang banyak untuk pabrik ya. Menjelang Imlek, warga Tionghoa yang tergabung dalam Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia ikut menggelar makan siang gratis bergizi. Kegiatan sosial ini rutin digelar seminggu sekali, khususnya menjelang Tahun Baru Imlek. Suasana kantor Sekretariat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI Jawa Tengah nampak semarak. Ratusan warga dengan antusias mendatangi tempat yang berlokasi di Jalan Puri Anjasmara Raya, Kompleks Puri Niaga Center DD5 nomor 10 Tawangmas, Kota Semarang ini. Mereka mendapatkan pelayanan makan siang gratis hari Rabu yang disajikan oleh PSMTI Jateng. Di dalam sekretariat, puluhan pengurus dan anggota relawan PSMTI Jateng dengan cekatan melayani warga yang datang. Ada yang menyajikan nasi, sayur, dan lauk-lauk lantas menata di meja. Ada yang bertugas menyajikan kepada warga, dan ada yang bertugas menyajikan kerupuk sebagai lauk pelengkap. Warga pun sangat menikmati sajian makan siang gratis ini. Mereka dari berbagai kalangan, pekerja kafe di sekitar sekretariat PSMTI, pengemudi ojol, pemulung, hingga tukang parkir dan penarik becak. Mereka duduk di deretan kursi yang ditata di ruang depan. Adapun menu yang tersaji pada makan siang bergizi lengkap gratis adalah nasi liwet ayam bumbu Bali, tumis tahu sawi putih, bakwan sayur, kerupuk, buah potong semangka, dan air mineral. Sajian makan siang gratis bagi warga ini merupakan program rutin paguyuban yang diketuai oleh Dr. Insinyur Bambang Wuragil MM MSI. Di whiteboard yang tertempel di dinding ruang sekretariat, terpampang daftar nama para donatur makan siang gratis tersebut, dimulai dari penyelenggara pertama pada April 2024 sampai sekarang. Cahyadi, Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi PSMTI Jateng menerangkan, sajian makan siang gratis didasari oleh visi dan misi PSMTI Jateng untuk kebersamaan dan kepedulian sosial kepada sesama. Selain itu juga sebagai wujud turut support program pemerintah. Gimana Pak? Ini kegiatan apa, tujuannya apa? Oh ini kita acara program makan siang gratis, donat hari Rabu. Nah, terus kan melanjut kita rencana acara Imlek ya. Imlek yang akan kita adakan lomba karaoke ya, Me? Ya, lomba karaoke seluruh Indonesia, Pak. Ya, nasional. Karena kita kan skupnya nasional juga, Pak. Jadi rencana pada tanggal 7-8 Februari ya, untuk pengisian di depan mall ya. Ya. Nah, terus setelah itu tanggal 9 yang masuk final ya, akan diadakan di restoran 16A. Ya, itu final sama kita merayakan hari Imlek. Ya, kembali ke sini lagi Pak, ini berapa jumlahnya, terus kenapa makan siang gratis Pak? Oh, karena kita kan mengikuti program pemerintah ya, kita mau mensosialisasi lagi untuk kesejahteraan warga masing-masing. Kalian menyambut
Imlek juga Pak? Sekali menyambut Imlek, dan kita rutin kan ini tiap hari Rabu kita ngadakan. Terus jumlahnya berapa Pak? 200 pack per hari Rabu. Sampai sekarang ini udah berapa lama ya Pak? Kita udah 37 minggu. Udah 37 minggu dari tahun ini. Sasarannya siapa Pak? Ya sasarannya kepada warga yang membutuhkan. Pak, harapan dari keluarga besar PSMTI sendiri Pak di tahun baru Imlek ini Pak? Ya, semoga di tahun baru Imlek ini kan kita diberi rezeki, kesehatan, dan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke Pak, kami juga ada. Bagi warga, sajian makan siang gratis ini sangat membantu di tengah mahalnya harga bahan pokok. Bahkan ada warga yang menjadikan hari Rabu sebagai saat yang ditunggu-tunggu untuk bisa datang ke sekretariat PSMTI. Seperti disampaikan Supri, seorang pekerja serabutan yang turut menikmati makan siang gratis ini. Di saat harus irit pengeluaran karena gajinya yang pas-pasan, bahkan mengaku sering kekurangan. Terkadang dia terpaksa tidak bisa membeli makan siang karena tidak punya uang dan menahan lapar. Maka ia mengaku bahagia sekali bisa ikut menikmati makan siang gratis yang disediakan oleh PSMTI Jawa Tengah ini. Dari Semarang, Andre, USM TV. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah memfokuskan penuntasan penanganan wabah penyakit mulut dan kuku pada sapi di 28 kabupaten kota, 759 desa di Jawa Tengah. Sementara sapi yang mati berjumlah 399 ekor dan yang dipotong 94 ekor. 40.000 dosis vaksin PMK telah didistribusikan ke 35 kabupaten kota termasuk desinfektan yang akan diteruskan ke titik terdampak langsung. Upaya lain yang dilakukan tim Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah investigasi mendalam oleh tim dokter hewan dan menutup 3 lokasi pasar hewan yang diduga menjadi titik krusial penyebaran PMK di Jawa Tengah. Pasar hewan di Grobogan, Blora, dan Wonogiri telah ditutup hingga batas waktu yang belum tertentu dan atau selama 14 hari ke depan. Dari data yang berhasil dihimpun, penyebaran tertinggi terjadi di Pati, Grobogan, Wonogiri, Sragen, dan Blora yang sebagian menyerang sapi potong. Menurut PLT Kepala Dinas Ignatius Haryanta Nugraha, menegaskan bahwa tim dokter Dinas Peternakan Provinsi telah melakukan lockdown terhadap titik penyebaran wabah PMK, diantaranya melakukan vaksinasi masif, penutupan pasar hewan, dan dilakukan di 3 kabupaten kota diantaranya Wonogiri, Blora, dan Grobogan. Sampai dengan hari Senin, tanggal 13 Januari 2024, pukul 23.59, kasus PMK di Jawa Tengah sekitar 4.082 ekor. Ini meliputi 28 kabupaten kota, 264 kecamatan, dan 759 desa kelurahan yang ada di Jawa Tengah. Sementara itu, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian, Sitong Hutasoid, mengatakan bahwa tim akan terus memonitoring lalu lintas perjalanan sapi-sapi untuk sementara akan dibatasi dan melokalisir di titik penyebaran PMK guna mempersempit penyebaran virus PMK yang diharapkan sinergi pemerintah dari tingkat kecamatan hingga ke pemerintah pusat dapat menuntaskan penyebaran virus PMK pada sapi potong, minimal sebelum bulan Ramadan. Dan Idul Adha nanti Jateng bebas PMK. Jadi yang harus kita lakukan adalah untuk melokalisir Pak. Yang pertama, kita harus melakukan vaksinasi secara masif dan serentak. Itu Pak, terutama di sentra-sentra ternak yang padat ternak. Itu satu. Yang kedua, kita harus membatasi lalu lintas. Lalu lintas ternak utamanya yang tidak sehat. Jadi ternak-ternak yang tidak sehat tidak boleh lalu lintaskan. Karena kalau tidak, ini akan berpotensi menyebarkan penyakit itu. Jadi kita mohon ke provinsi dan kabupaten kota sebagai mitigasinya adalah bagaimana kita meminimalisir pergerakan dari ternak-ternak ini supaya tadi tidak menjadi pembawa atau penyebar virus-virus ini ke wilayah-wilayah sekitar. Kalau ini dilakukan bersama-sama serentak, saya rasa ini kita bisa minimalisir. Dari Semarang, Andre Aprianto, USM TV. Pemirsa, selain penanggulangan kebakaran di Los Angeles, California, pemerintah federal dan lokal serta sejumlah badan amal terus mendistribusikan bantuan. Diaspora Indonesia termasuk korban sekaligus pihak yang membagikan donasi dalam salah satu bencana kebakaran terbesar di Amerika Serikat ini. Selengkapnya di dalam liputan tim VOA. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski belum sepenuhnya tuntas, sejumlah titik api di Los Angeles bisa dikendalikan. Namun beberapa pihak yang mencoba mengambil keuntungan mulai bermunculan. Mulai dari penggelembungan harga atas barang kebutuhan sehari-hari hingga harga sewa tempat tinggal, penipuan, perampokan, juga kejahatan lainnya. Penegak hukum lokal berjanji untuk menghukum pelaku. We will certainly take that into consideration in deciding whether or not to charge you. So it's your choice. If you want to actually abide by the law, you could benefit from it right this second. Sementara korban lain yang terdampak juga merasakan dari sisi klaim asuransi, seperti Rosdiana Susanto yang atap rumahnya terbakar. Aku masih concern dengan insurance karena mereka sedang sibuk sekali dengan rumah-rumah yang lebih parah mungkin ya kondisinya, karena atap saya kan rusak. Jadi saya kemarin sudah berusaha untuk menghubungi pihak asuransi. Mereka paling cepat bisa datang 2 minggu lagi untuk melihat kondisi atap, baru saya boleh memperbaiki. Sejumlah komunitas diaspora dan pemilik usaha menyalurkan bantuan dan memberikan dukungan moral bagi para korban dan penolong pertama. Valencia, pemilik toko kopi Uncle Fang, membagikan kopi bagi para pemadam kebakaran dan berencana untuk membagikan lebih banyak lagi meski bisnisnya baru buka 3 bulan. People that showed up for since being over soft opening dates are the same people that's affected by this wildfires. So it's only right for us to give what little we have to help the community. Los Angeles adalah kota dengan konsentrasi warga dan diaspora Indonesia terbesar di Amerika Serikat. Sejak meluasnya api, diaspora di penjuru Amerika memantau keberadaan sesama diaspora Indonesia di LA dan sekitarnya lewat media sosial. Lewat medsos pula, banyak yang kemudian menggalang dana bantuan. Indonesian Women Alliance menggalang bantuan dan sekaligus menyalurkan ke tempat penampungan. Melihat bagaimana banyaknya teman-teman atau warga yang datang untuk volunteer membantu, dan banyak sekali barang-barang yang didonasikan. Sementara Masjid At-Thohir, masjid komunitas Indonesia di Los Angeles, membuka pintu bagi yang butuh tempat tinggal sementara. Ada yang mengontak kami untuk tinggal di masjid kita untuk sementara. Beliau adalah mahasiswa UCLA. Daerah itu belum terpengaruh lah, cuma memang kondisi udaranya tidak bagus. Kami izinkan untuk tinggal di tempat kami. Bantuan dana dinilai lebih fleksibel oleh Indonesia Muslim Foundation, Yayasan Pengampu Masjid At-Thohir. Selain itu, Aji juga mengajak untuk bisa lebih sensitif menanggapi berita duka karhutla di Los Angeles ini. Kadang-kadang kita lihat di media sosial ya, di Twitter, di Facebook, dan di medsos lainnya itu ada semacam, oh ini Los Angeles terkena kebakaran seperti ini, itu adalah kutukan dari Tuhan atau apalah. Kita tidak tahu apakah itu karena kutukan Tuhan atau bukan, cuma bukan sesuatu yang baik untuk berkata seperti itu terhadap orang yang sedang menderita. Presiden Joe Biden umumkan pemerintah federal akan menanggung 100% anggaran yang digunakan untuk bantuan kebakaran ini. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.